Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website perusahaan atau website company profile ya. Nah, kita akan bahas untuk previewnya. Jadi pertama teman-teman bisa lihat ya, di sini ada halaman beranda, halaman layanan, halaman blog dan kontak. Kedepannya teman-teman bisa tambahkan sendiri ya. Nah, contoh di sini kita membahas untuk website konstruksi. Atau sebenarnya nanti ya teman-teman sesuaikan sendiri dengan website yang akan dibuat gitu ya. Nah, kita akan lihat di halaman beranda ini. Pertama ada section hero seperti ini ya teman-teman. Lalu ada section layanan. Kemudian ada section alasan kenapa user harus menggunakan jasa atau harus membeli produk yang teman-teman miliki. Seperti itu ya. Lalu ada section layanan ya, yang menampilkan semua layanan yang dimiliki. Lalu ada halaman testimoni dari klien ya, atau mungkin perusahaan yang pernah bekerja sama. Lalu ada section cara untuk memesan jasa yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian halaman layanan ini untuk menampilkan semua layanan yang dimiliki. Kemudian halaman blog untuk menampilkan semua blog ya atau artikel. Nah, ini kalau kita klik nanti diarahkan ke detail artikelnya. Kemudian halaman kontak. Nah, ini untuk halaman yang menampilkan seperti nomor WhatsApp atau telepon, alamat email, dan kantor dari perusahaan ataupun dari lokasi teman-teman gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk website company profile yang akan kita buat kali ini. Dan silakan teman-teman lanjut ke dalam materi ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman melihat preview dari website perusahaan atau company profile yang akan dibuat, kali ini kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan dari Pemola Host. Nanti teman-teman bisa akses linknya di deskripsi video atau langsung akses di pemolahost.com. Nah, di sini hosting Pemola Host ini cocok untuk teman-teman ya yang baru belajar atau praktik membuat website, sehingga di dalam proses pembelajaran nanti akan minim hambatan. Nah, kemudian di sini kenapa kita menggunakan hosting dari Pemola Host? Teman-teman bisa lihat, salah satunya di sini ada gratis bantuan migrasi ya. Jadi misalnya nanti mungkin web teman-teman sudah cukup besar dan akan migrasi ke provider lain. Nah, dari Pemola Host bisa membantu ya. Ini berlaku juga untuk paket bulanan ataupun tahunan. Seperti itu ya. Nah, di sini alasan kenapa teman-teman tidak atau jangan menggunakan Pemola Host ya. Alasannya yaitu seperti ini teman-teman. Jadi Pemola Host ini bukan untuk website skala besar ya, atau mungkin website yang memiliki traffic tinggi. Jadi ada batasan wajar ya, dimana Pemola Host ini cocok bagi teman-teman yang baru belajar membuat website WordPress gitu ya, dengan skala rendah sampai ke sedang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Teman-teman nanti bisa ke bagian Pemola Host, di beli hosting ini ya. Nah, klik hosting pemula. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spesifikasinya ya. Salah satunya misalnya teman-teman bisa membuat sampai 5 website. Lalu ada jumlah penyimpanan sebesar 5 GB ya. Kemudian ada gratis domain. Lalu ada misalnya 2 GB RAM dan yang lainnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana cara untuk... di sini ada best practice ya teman-teman. Best practice ini adalah... website-website yang pernah kami buat ya untuk pembelajaran di Pemola Host. Jadi mulai dari landing page, contoh saat ini company profile, toko online dan seterusnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, nah di sini langsung kita beli ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik di sini yaitu lanjut ke pembelian. Nah, oke ya, di sini teman-teman silahkan masukkan nama lengkap teman-teman ya. Sebagai contoh di sini, karena ini contoh ya, saya akan masukkan Pemula tutorial. Lalu masukkan alamat email teman-teman di sini ya. Contoh di sini saya akan ketikkan. Oke, lalu saya akan klik dapatkan link pembelian. Nah, sekarang kita tinggal coba cek email ya, teman-teman. Oke, kita coba cek email. Nah, di sini ada ya. Kalau nggak ada di kotak utama, ke tab promosi ya. Nah, ini ada ya. Tinggal diklik. Nah, ini ya, lanjutkan pembelian. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa pilih ekstensi domain yang akan digunakan. Saat ini untuk pemula baru tersedia My ID ya, jadi teman-teman bisa masukkan di sini.
Misalnya saya masukkan pemula web tutor.my.id nanti ya. Nah, di sini kita cek ya. Oke, domain masih tersedia, teman-teman tinggal klik add. Lalu klik continue. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya spesifikasi dari hosting yang akan dibeli gitu ya. Kemudian di bagian billing, nah teman-teman bisa tentukan ya, ingin bayar per bulan atau per tahun. Nah, kalau untuk per tahun, teman-teman bisa pilih, nanti ada kode kupon ya, dimana teman-teman bisa mendapatkan 30%. Oke, di sini contoh saya akan pilih yang per tahun ya. Lalu klik continue. Nah, di sini di bagian DNS Management kita centang ya, lalu kita klik continue. Oke, sekarang di sini ya, teman-teman bisa lihat spesifikasi atau nama produknya, pemula host ya. Kemudian di sini ada domainnya gratis untuk 1 tahun pertama ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa gunakan kode kupon. Nanti cek aja di deskripsi video seperti ini ya. Ini nanti teman-teman akan mendapatkan 30%, tapi ini berlaku untuk 50 pembeli pertama saja ya. Dan ini berlaku untuk klien baru ya atau akun baru, dan hanya berlaku untuk pembelian dengan durasi 1 tahun gitu ya. Kalau yang per bulan tidak bisa ya teman-teman. Oke, nanti klik validasi kode. Nah, nanti akan berkurang ya harganya seperti ini. Nah, jika kode kupon ini sudah tidak bisa digunakan, teman-teman bisa masukkan kode kupon pemula ya. Seperti ini teman-teman. Ini tidak ada batasan ya, dan ini berlaku atau akan mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Klik validasi kode. Nah, nanti di sini harganya berubah. Oke, karena di sini hanya contoh, jadi di sini saya akan kosongkan aja ya teman-teman kode kuponnya. Nah, di sini saya akan coba check out. Oke, pertama silakan teman-teman lengkapi semua data di sini ya, isi yang valid ya atau nama asli. Di sini sebagai contoh, karena ini contoh aja ya teman-teman. Saya masukkan misalnya namanya pemula tutor gitu ya. Tapi teman-teman nanti isi nama teman-teman ya di sini. Lalu emailnya. Oke. Nah, lalu nomor teleponnya. Kemudian di bagian company ini ya, atau perusahaan, ini opsional. Kalau teman-teman digunakan untuk individu, kosongkan aja. Tapi kalau digunakan untuk perusahaan, diisi ya. Nah, lalu alamat lengkap teman-teman. Contoh di sini saya masukkan misalnya Jakarta Selatan gitu aja ya. Lalu di bagian city, ini untuk kota. Misalnya Jakarta Selatan. Lalu state yaitu untuk provinsi ya, misalnya DKI Jakarta. Kemudian pos kodenya atau kode posnya teman-teman bisa input ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian ini dari mana teman-teman menemukan pemula host, misalnya dari Google atau YouTube ya, silahkan di input. Misalnya di sini dari YouTube ya, pilih YouTube. Nah, kemudian di bagian password ini teman-teman bisa input manual atau kita generate aja. Contoh di sini saya akan coba. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian di bagian ini dicentang aja untuk captcha-nya ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini. Oke, di verify ya. Nah, kemudian di sini untuk metode pembayaran teman-teman bisa sesuaikan ya. Kedepannya akan ada kris ya teman-teman atau QRIS. Mungkin itu bisa mempermudah. Nah, kalau teman-teman mau pakai itu silakan ya. Tapi karena di sini belum ada, misalnya saya akan pilih BNI Virtual Account ya di sini. Saya klik. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman baca dulu syarat dan ketentuan dari pemula host ya. Nah, setelah dibaca nanti baru dicentang di sini. Lalu teman-teman tinggal klik complete order gitu ya. Nah, nanti teman-teman diarahkan ke halaman seperti ini. Kita akan di redirect nanti ya. Nah, akan di redirect ke dalam invoice seperti ini. Nah, sekarang di sini teman-teman tinggal lakukan pembayaran ya. Pertama kita bisa lihat di sini untuk totalnya. Kemudian kalau teman-teman pakai QRIS ya atau kris, nanti biasanya akan muncul kode di sini. Tapi kalau pakai virtual account, nah di sini untuk pembayarannya ke BNI. Lalu ini totalnya ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan pembayaran gitu ya. Dengan total yang ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti biasanya kalau teman-teman sudah sudah melakukan pembayaran,
teman-teman bisa login aja nih ke Pemula Host ya. Nanti tinggal klik masuk di sini gitu ya. Di pemulahost.com dan klik masuk, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman loginnya. Nah, di sini saya tidak lanjutkan ke proses pembayaran ya, teman-teman, karena saya sudah memiliki layanan dari Pemula Host. Tapi nanti ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti silakan ditunggu beberapa saat ya untuk emailnya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email. Yang pertama adalah email untuk verifikasi alamat email. Jadi teman-teman tinggal klik di sini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik verify your email address. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman baru ya. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah melakukan verifikasi, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek email lagi. Nanti misalnya ada email invoice gitu ya. Lalu email pembayaran sukses. Nah, lalu informasi akun hosting. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini biasanya nanti berisi untuk akun cPanel ya. Kalau teman-teman mau akses langsung cPanel-nya, cek di sini ya untuk informasinya. Nah, lalu selanjutnya ada domain registrasi konfirmasi ya. Nah, kemudian di bagian yang ini, verifikasi nama domain, nanti teman-teman tinggal klik ya. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ini untuk verifikasi domain, teman-teman tinggal klik aja. Verify your domain name. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman baru ya. Nah, seperti ini. Ini karena sebelumnya saya sudah verifikasi, jadi tampilannya seperti ini. Nah, setelah teman-teman melakukan verifikasi domain, nanti tunggu beberapa saat, nanti akan mendapat email seperti ini ya, yang berisi informasi bahwa domainnya sudah aktif dan berhasil diverifikasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk melakukan pembelian hosting di Pemula Host. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti silahkan login ke member area di sini. Nah, seperti ini ya. Biasanya sih langsung login ya. Nah, nanti teman-teman di sini adalah member area teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah melakukan pembelian hosting, nanti login aja. Setelah login teman-teman ke halaman seperti ini ya. Nah itu nanti klik di bagian service ya. Nah kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Silakan diklik layanannya ya, yang teman-teman beli. Oke, di sini nanti silakan login to cPanel ya teman-teman. Nah pertama silakan teman-teman ke bagian SSL ya. Ke SSL atau TLS status. Biasanya sih udah otomatis ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti di sini domainnya masih berwarna merah, teman-teman centang aja di sini. Lalu klik run auto SSL gitu ya. Nah, ini ditunggu mungkin perlu waktu 2-3 menit ya. Nanti kalau udah selesai akan muncul notif di sini ya. Jadi ini kita coba tunggu dulu. SSL ini adalah salah satu fitur untuk keamanan website juga ya. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, nah nanti akan merefresh, pastikan domainnya sudah berwarna hijau ya. Tapi kalau masih merah, teman-teman centang lagi dan diulangi lagi gitu ya untuk SSL-nya. Intinya sampai SSL-nya terinstall. Nah, sekarang di sini teman-teman cari aja namanya Softaculous ya. Nah, ini ya, Softaculous Apps Installer, silahkan diklik. Lalu teman-teman ke bagian WordPress dan klik install. Oke, pertama di sini pastikan teman-teman pilih HTTPS. Kemudian teman-teman gunakan domain yang akan teman-teman gunakan untuk instalasi ya. Yaitu domain utamanya ya pastinya ya. Tapi karena di sini domain utama saya ini sudah digunakan teman-teman dan masih ada data webnya. Jadi saya akan install di subdomain ya. Nah, tapi nanti teman-teman install aja di domain utama gitu ya. Direktori dikosongkan seperti ini. Lalu versi WordPress pilih terbaru ya di sini. Saat ini versi 6.8 ya. Nah, kemudian setting ini teman-teman bisa sesuaikan dengan jasa atau produk yang akan teman-teman buat di website. Misalnya di sini jasa konstruksi gitu ya. Nah, kemudian site deskripsinya misalnya melayani jasa konstruksi profesional gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, lalu untuk admin akun, teman-teman perhatikan ada admin username. Ini buat aja sesuai dengan nama teman-teman ya. Atau buat seunik mungkin ya. Kemudian passwordnya. Nah, di sini passwordnya saya akan generate aja. Nah, nanti teman-teman bisa simpan untuk username dan password ya. Karena nanti yang akan digunakan untuk login ke dalam web. Nah, lalu untuk email, kalau teman-teman mau pakai email domainnya boleh. Tapi kalau mau ganti Gmail teman-teman boleh juga ya. Silahkan disesuaikan. Bahasa di sini di bagian language kita pilih Indonesia aja. Nah, ini ya.
Nah, kemudian teman-teman tinggal klik install di bawah ini. Oke. Nah, sekarang di sini kita tunggu progresnya ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik domainnya di sini. Nah, ini adalah domainnya ya, atau web teman-teman sudah berhasil diinstal ya. Di sini nanti teman-teman kalau mau login tinggal tambahkan slash di sini ya. Kemudian wp dash atau strip admin gitu ya. Nah, nanti tinggal login. Tapi kalau misalnya di sini nanti domain teman-teman belum berhasil diakses ya, atau mungkin ada tampilan error atau kosong gitu ya. Silakan teman-teman cek aja proses propagasinya karena biasanya memerlukan waktu ya. Jadi pertama teman-teman bisa akses ya di sini, yaitu teman-teman bisa akses DNS checker ya, DNS checker. Teman-teman bisa akses di sini ya, di dnschecker.org. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa masukkan nama domainnya di sini ya. Contoh, pastikan nanti nama domain utamanya ya, karena kan teman-teman pakai domain utama di sini ya, di input. Nah, kemudian di sini pilih yang A ini ya, kemudian klik search. Nah, pastikan nanti domainnya berwarna hijau semua seperti ini ya. Nah, kalaupun belum berwarna hijau, teman-teman tinggal tunggu aja beberapa saat. Atau teman-teman bisa sambil buka di sini ya, di bagian setting ini. Nah, kemudian teman-teman ke setting ya di sini. Nah, lalu nanti teman-teman bisa masuk ke bagian privacy dan security di sini. Oke. Lalu teman-teman bisa ke bagian security. Nah, scroll ke bawah. Di sini nanti DNS providernya defaultnya biasanya yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, bisa ubah dulu menjadi Cloudflare yang 111 ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman coba akses lagi ya webnya gitu ya. Di refresh apakah bisa atau tidak gitu ya. Seharusnya sih bisa ya, atau kalau belum ya tunggu beberapa saat. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman mau login silahkan masukkan username dan password yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara untuk melakukan instalasi SSL dan WordPress. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema dan plugin ya. Nah, jadi teman-teman ke tampilan dan ke tema. Di sini kita akan mengganti tema yang kompatibel nanti dengan Elementor buildernya ya. Oke, jadi kita tambahkan tema baru. Di sini teman-teman cari Astra, tapi karena di sini sudah muncul, saya klik pasang langsung ya. Nah, kalau teman-teman nggak muncul, cari aja di sini gitu ya. Nah, lalu klik aktifkan ya. Nah, maka nanti temanya sudah aktif seperti ini ya, teman-teman, yaitu Astra. Oke, selanjutnya di sini ke bagian plugin dan tambah plugin baru. Sepertinya kita hanya perlu satu plugin, teman-teman, yaitu Elementor ya. Ketikkan aja di kolom pencarian. Jadi plugin Elementor ini yang kita gunakan untuk proses pembuatan web gitu ya, atau proses desainnya. Nah, ini ya, teman-teman, Elementor Website Builder, Elementor ya. Oke, teman-teman tinggal install di sini. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya. Nah, maka sekarang di sini untuk plugin Elementornya sudah berhasil kita install ya. Oke, jadi seperti itu untuk install tema dan juga plugin. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat halaman ya. Jadi contoh webnya itu seperti ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di preview. Nah, kita akan buat beberapa halaman seperti ini ya. Pertama, jadi teman-teman silakan kembali ke dashboard web. Mungkin ini untuk pemula hostnya teman-teman close aja, nggak masalah ya. Oke, jadi teman-teman ke laman dan di sini kita add page ya atau tambah halaman. Ini kita close aja. Nah, di sini kita masukkan halaman beranda ya. Lalu teman-teman bisa terbitkan di kanan atas ini. Lalu kembali lagi ya. Add page lagi di sini. Nah, kemudian kita buat halaman layanan ya. Lalu terbitkan lagi di sini. Oke, lalu kembali lagi. Lalu add page lagi ya. Dua halaman lagi teman-teman ya. Sekarang halaman blog ya. Oke, lalu kita terbitkan. Kita kembali lagi. Add page lagi. Nah, berikutnya kita coba tambahkan halaman kontak yang terakhir ya. Kontak. Oke, kita terbitkan. Oke, sudah ya. Nah, kita kembali. Sekarang kita ke tampilan, ke menu. Jadi kita akan buat menu ya. Di sini kita buat misalnya master menu gitu ya.
Lalu kita buat menu. Lalu halaman yang sudah kita buat tadi kita centang aja atau di checklist ya. Nah, lalu ke tambahkan menu. Nah, ini kita tinggal atur urutannya, klik kiri tahan gitu ya. Blok, layanan. Nah, gini ya. Saya maunya seperti ini. Lalu kita menu utama untuk menampilkan di versi desktop dan menu of canvas untuk menampilkan di versi mobile. Kita simpan. Oke, sekarang kita klik kanan di bagian kunjungi situs, open link in new tab. Nah, sekarang seperti ini ya tampilannya. Ini halaman yang kita buat tadi. Sekarang kita ke bagian pengaturan, lalu membaca. Di sini kita klik laman statis, beranda. Kita pilih ya. Nah, simpan. Sekarang kalau kita refresh, maka halaman ini hilang, halaman post tadi, dan akan masuk ke blog. Sorry, berarti teman-teman pindahkan ini menjadi blog gitu ya, di bagian laman post-post. Nah, tinggal simpan. Lalu refresh lagi. Nah, maka seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke bagian tampilan dan sesuaikan teman-teman. Saya akan siapkan warna ya. Jadi saya akan atur secara general untuk jenis fontnya ya. Untuk warna fontnya yaitu kuning ya. Jadi teman-teman silahkan masuk di bagian global ya kalau nggak salah. Lalu ke bagian tipografi. Sorry, di sini ini untuk saya abaikan aja. Di sini kita masuk ke warna ya. Nah, ini kita masukkan di bagian brand. Nah, saya masukkan kuning seperti ini ya. Oke, semua sudah berubah. Alternate brand juga ini saya masukkan kuning. Lalu ini untuk links ya. Linksnya ini kita buat sedikit berbeda ya. Jadi ini untuk warna hover biasanya. Nah, saya buat seperti ini ya. Oke ya. Nah, di sini sudah berubah nih teman-teman. Tinggal kita terbitkan. Sekarang di sini saya akan klik ya. Oke. Nah, kemudian saya akan ke bagian desain. Nah, ini saya akan ubah di bagian font ya. Di sini akan saya ubah menjadi Rubik. Saya akan pakai jenis font Rubik. Nah, oke ya, sudah berubah. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di bagian teks ini saya akan ubah judulnya di sini ya. Yaitu konstruksi gitu aja ya. Atau jasa konstruksi atau konstruksi deh. Kita ubah konstruksi ya. Konstruksi. Kontraktor ya, kontraktor, sorry. Berarti kita ubah menjadi, kita lihat contoh ya tadi, kontraktor. Oke, nah kita tinggal terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah maka di sini sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman bisa kembali ke dashboard website. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembuatan halaman dan juga settingan dari web kita. Oke, sekarang teman-teman kita akan coba untuk membuat halaman ya, membuat desain dari halaman home. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti contoh ini ya. Oke, pertama pastikan ada di dashboard website, lalu teman-teman ke laman dan semua laman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ke beranda, lalu klik sunting. Nah, kemudian sunting dengan Elementor ya. Teman-teman kalau mau dapatkan gambar seperti ini ya, itu akses aja pexels.com ya. Atau di Pixabay juga silahkan teman-teman cari ya. Oke, di sini kita tunggu dulu. Oke, kita close ya di sini. Nah, sebelum itu saya akan atur ke bagian pengaturan situs di sini. Saya akan ubah secara global untuk settingan fontnya. Saya masuk ke H1 ya di penulisan ini. Nah, di sini saya akan ubah semuanya ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan. Saya akan pilih jenis font yaitu Rubik. Jadi secara keseluruhan akan saya ubah ya. Tujuannya biar saya nggak membuat atau mengatur jenis font satu persatu gitu ya, atau mengubahnya. Oke. Silakan diubah ya teman-teman, H1, H2 dan seterusnya. Mungkin saya sampai H3 aja ya. Oke, saya akan simpan. Atau mungkin H6 boleh deh. Saya akan ubah ya. Simpan. Oke, kemudian kita close ya. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh seperti ini ya. Oke, berarti teman-teman ke bagian widget di sini ya. Sorry, ke bagian kontainer.
teman-teman tambahkan flexbox. Nah, kita pilih satu kolom ya. Oke, lalu di sini teman-teman bisa atur tingginya, saya ubah menjadi VH. Mungkin saya ubah 50 dulu deh, ya 50 teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke bagian gaya. Di sini background type klasik, lalu saya akan menggunakan gambar. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada, teman-teman. Jadi saya tarik langsung ke sini ya. Nah, ini. Lalu kita tinggal klik pilih. Nah, gini ya. Oke. Kita akan atur di bagian display size menjadi sampul. Nah, gini. Lalu lampirannya saya biarkan default. Lalu ulangi, no repeat ya. Kemudian posisinya saya akan pilih tengah. Kalau kita lihat contoh seperti ini. Berarti mungkin tengah bawah. Nah, gini ya. Saya akan buat seperti ini, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja. Atau kanan bawah juga boleh. Nah, tinggal diterbitkan ya. Oke, selanjutnya saya akan ke bagian pelapis latar. Nah, di sini saya akan masukkan background type. Klik warna ya. Nah, silakan teman-teman masukkan warna ya di sini. Lalu transparansi atau opacity-nya disesuaikan. Saya akan buat seperti ini. Kemudian di bagian elemen ini teman-teman saya akan masukkan tajuk, klik kiri tahan ke sini ya. Oke ya. Nah, teman-teman sesuaikan di sini judulnya atau untuk teksnya ya. Saya akan buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saya akan copy. Lalu saya akan masukkan ke sini. Nah, gini ya. Lalu saya akan ke bagian gaya, teman-teman. Ke rata tengah di sini. Kemudian penulisan klik. Oh, di sini jenis fontnya belum berubah ya. Jadi teman-teman bisa ubah aja manual, misalnya Rubik gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian penulisan lagi sebenarnya ya. Warna ya. Warna di sini kita ubah putih. Nah, kemudian ke penulisan mungkin kita ubah fontnya ya, mungkin oke. Mungkin ini kita perkecil mungkin 43 atau 41. Saya buat 42, kemudian ke konten. Nah, di sini kalau kita lihat renovasi ini berada di bawah. Berarti teman-teman masukkan gini ya, di setelah dan ini teman-teman masukkan tag BR ya, seperti ini. Jadi dia ke bawah ya. Nah, kemudian teman-teman klik lagi di bagian kontainernya, lalu ke tata letak. Di bagian alignment item pilih yang ini. Yang ini ya, boleh ya. Nah, jadi ke bawah sini. Kemudian teman-teman tambah elemen. Nah, di sini kita masukkan tombol atau button ya. Klik kiri tahan. Nah, gini ya. Kita terbitkan dulu. Oke, lalu di sini saya akan ubah seperti ini ya. Jadi ini saya copy pesan sekarang gitu ya. Nah, di sini kita masukkan teksnya pesan sekarang ya. Kemudian linknya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Misalnya kita copy aja halaman kontak, klik kanan copy link address gitu ya. Lalu teman-teman paste di sini boleh gitu ya. Nah, kemudian di bagian gaya, oke, untuk warna ya, warna backgroundnya saya akan ambil contoh ya, di sini saya pakai warna kuning. Nah, gini ya. Lalu penulisannya kita klik. Nah, di sini saya ubah menjadi Rubik ya. Oke, lalu transparansi menjadi huruf kapital. Kemudian baru saya ubah size fontnya. Nah, misalnya gini ya, misalnya 12 atau 13. Lalu ke bagian border radius saya nonaktifkan. Nah, gini aja ya. Lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh di halaman beranda, nah seperti ini ya. Oke, mungkin kita klik lagi di sini. Nah, ini mungkin teman-teman bisa buat 55 mungkin ya. Nah, seperti ini. Tinggal terbitkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk desain bagian section hero ya. Selanjutnya teman-teman, silakan teman-teman ke dashboard web dulu ya. Klik kanan di sini. Nah, kita akan install satu plugin tambahan, ke plugin dan tambah plugin baru, yaitu untuk icon ya. Jadi misalnya kalau di Elementornya itu ikonnya nanti kurang bervariasi, contohnya seperti ini ya, mungkin kurang variasinya. Atau mungkin seperti ini nggak ada gitu ya, teman-teman tinggal install aja di sini ya, ke pencariannya yaitu icon. Nah, kita gunakan yang ini ya, Skateboard custom icon, tinggal diinstal.
lalu klik aktifkan ya. Ya, sudah semua. Nah, teman-teman tinggal kembali ke sini. Ke sini ya, ke editornya tadi. Di refresh aja. Nah, sekarang kita akan buat section layanan seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi pertama kita kembali ke sini. Nah, di sini kita tambahkan teman-teman ya sebuah kontainer, lalu pilih Flexbox, satu kolom ya. Nah, kemudian di dalam ini teman-teman klik ya, lalu masukkan kontainer ke sini. Nah, kemudian teman-teman klik lagi di elemen, lalu tambahkan kontainer, tapi masuk ke sini ya. Nah, gini. Lalu kontainer yang luar ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya. Sampai ada 3 ya, ini kan 1, 2, 3. Lalu kontainer yang luar teman-teman klik dan ke direksi ini pilih row horizontal. Nah, gini ya. Nah, kemudian teman-teman cari aja di elemen ini ya, namanya adalah icon box. Nah, ini ya kotak icon, teman-teman tarik. Nah, nanti teman-teman bisa ganti ikonnya di sini, lalu judul dan deskripsinya ya. Contoh di sini saya akan masukkan arsitek di bagian judul. Kemudian untuk deskripsinya saya akan hapus dulu. Nah, kemudian saya tinggal tambahkan ikonnya. Jadi saya akan cari ikon user aja ya. Mungkin yang mirip seperti ini ya. Jadi, nah mungkin yang mana ya? Katakan yang ini ya. Kita klik aja, lalu sisipkan. Oke, nah selanjutnya kita klik kanan salin, klik kanan paste di sini atau tempel, klik kanan dan tempel ya. Nah, jadi ada 3 seperti ini. Nah, ini kita ganti teman-teman. Judulnya adalah konsultan gitu ya. Jadi layanan konsultan misalnya. Oke. Nah, kemudian kita cari icon di sini. Ikonnya mungkin kita cari icon chat teman-teman ya. Nah, kita gunakan yang ini aja deh. Oke, sisipkan. Lalu yang terakhir di sini kita klik. Yang terakhir desain interior. Nah, kita bisa klik di sini. Lalu ganti ya di sini misalnya desain interior gitu. Nah, oke. Setelah teman-teman ganti, cari aja di sini ya. Nah, kita cari apa ya, desain. Mungkin ini ya, yang desktop ini. Lalu sisipkan. Nah, sekarang kita terbitkan dulu. Sekarang tinggal teman-teman buat stylingnya ya. Jadi, pertama saya akan menggunakan warna ya. Saya akan ambil warna kuning. Jadi ke sini dulu teman-teman, kita klik ya. Lalu ke bagian lihat ini ya, pilih stack di sini. Nah, oke ya, seperti ini. Sekarang sekarang kita ke bagian gaya. Di sini yang pertama adalah ke bagian icon ya, teman-teman. Nah, ini warna primernya kita masukkan warna seperti ini. Nah, oke. Sudah selesai, baru kita ganti ukurannya dulu. Nah, misalnya kalau lihat contoh ya mungkin seperti ini ya. Sudah oke. Lalu kita tinggal ke bagian konten ya. Nah, ini warnanya ini kita buat hitam ya. Nah, hitam. Lalu klik di bagian penulisan. Nah, ini saya akan sesuaikan jenis fontnya ya. Ukurannya misalnya 15, lalu transformasinya huruf kapital. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita perkecil lagi ya. Nah, mungkin 15 atau 16 deh ya. Kalau kita lihat contoh, oke mungkin 16 ya. Kemudian di bagian icon, nah ini untuk untuk ke kotak ya. Nah, ini konten spasinya tinggal kita sesuaikan, lalu spasi ikonnya gini ya. Oke. Nah, ini tinggal teman-teman klik kanan, lalu salin, klik kanan di sini dan tempel gaya. Klik kanan, tempel gaya. Gini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik di bagian ini ya. Kontainer yang ini diklik, lalu ke lanjutan. Oke. Marginnya kita matikan marginnya, lalu kita buat persen ya di sini. Nah, kemudian margin atasnya ini kita buat min. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, kita klik di bagian kontainer yang paling luar ini, lalu ke gaya, lalu teman-teman ke background type, pilih klasik dan masukkan warna yang diinginkan. Contoh putih ya. Nah, kemudian saya akan masukkan batas, bordernya mungkin kita buat 5 aja deh. Nah, gini ya. Sekarang kalau kita coba terbitkan, oke ya, kita coba refresh. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, mungkin teman-teman tinggal sesuaikan lagi nih. Diklik di sini, ke tata letak atau lanjutan ya. Nah, ini kita buat min, ya katakan min 5 ya, lalu terbitkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian section layanan. Selanjutnya, kita akan coba buat section lainnya ya. Jadi teman-teman tambahkan di sini, di bagian kontainer. Kemudian pilih Flexbox.
lalu pilih dua kolom ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini kita masukkan gambar, tambah elemen, masukkan gambar ya. Oke, nah pilih gambar, nanti teman-teman bisa unggah berkas atau pilih berkas. Di sini saya sudah siapkan ya, jadi saya langsung tarik. Oke ya, ini lalu saya klik pilih. Oke ya, lalu saya ke gaya. Border radius saya buat 5. Nah, selanjutnya saya akan masukkan elemen di sini, lalu masukkan tajuk ke sini ya. Oke, lalu untuk teksnya ini saya akan ambil, nah ini ya, saya akan buat seperti ini ya. Jadi section kenapa atau alasan user harus menggunakan produk atau jasa yang kita buat. Nah, kita ganti di sini ya. Kemudian kita ke bagian style. Nah, di sini saya akan ubah warnanya aja ya, seperti ini. Fontnya saya biarkan default. Lalu ke bagian elemen lagi. Nah, saya masukkan penyunting teks ke sini, teman-teman. Oke, lalu untuk teksnya saya akan ambil ini ya. Alasan Anda menggunakan jasa kami ya, saya tulis lagi atau ketik lagi ya. Nah, ini kita ganti di sini, teman-teman. Oke. Lalu ke bagian gaya ya di sini. Kemudian saya akan ubah warnanya menjadi hitam. Warna teks ini. Lalu penulisan. Nah, mungkin saya akan coba buat 17 ya. Atau mungkin 18. Nah, kemudian kelanjutan. Lalu ke margin. Matikan linknya. Kita buat persen. Jadi agak ke atas. Nah, mungkin min 3 ya. Oke, min 3%. Nah, kemudian tambah elemen. Di sini kalau kita lihat, ini menggunakan icon list. Jadi kita cari aja di sini, teman-teman ya. Icon. Nah, ini ya, daftar icon. Kita tarik ke sini. Lalu kita hapus dulu. Kita sisakan satu yang paling atas ya. Nah, di sini saya akan copy aja ya, teman-teman, biar mempercepat teksnya. Jadi saya copy di sini. Oke, lalu saya paste di sini ya, klik ya, kita klik. Nah, ini paste di sini. Nah, kemudian ini kita duplikat aja di sini sampai ada 4 ya. 2, 3, 4. Nah, baru kita ubah satu persatu ya. Nah, ini saya akan coba copy aja. Teman-teman disesuaikan ya dengan kebutuhan dari web atau produk yang teman-teman buat itu seperti apa. Oke. Sip ya, semua sudah kita ubah. Nah, sekarang tinggal kita ke bagian gaya. Ruang antara ini jaraknya ya. Nah, saya akan ubah. Lalu ke bagian icon. Oke, di sini warnanya kita ubah menjadi hitam. Gini ya. Oke, lalu di bagian teks. Nah, ini kita ubah fontnya di sini ya. Saya akan ubah di bagian ukuran mungkin 15. Nah, gini aja ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik di bagian kontainer ini, lalu ke lanjutan. Nah, di sini kita kasih marginnya, jadi biar jaraknya nggak terlalu mepet dengan yang di atas. Dimatikan linknya, lalu kita buat persen, dan saya akan masukkan 5%. Nah, gini ya. Oke, lalu terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini, nah, maka sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan tambahkan bagian layanan lagi ya, teman-teman, seperti ini. Jadi, mungkin ya, kita coba langsung tambahkan aja di sini sebuah section baru. Kemudian pilih Flexbox. Pilih satu kolom dulu ya. Nah, kemudian kita coba tambah elemen di sini, lalu masukkan kontainer. Nah, ini kita klik kanan gandakan ya. Nah, lalu ini kita copy aja, teman-teman, biar mempercepat ya. Klik kanan salin. Nah, klik kanan tempel di sini ya. Lalu untuk teksnya ini kita ambil ini ya, layanan kami gitu ya. Nah, tinggal kita ganti di sini. Kemudian kita ke gaya. Nah, kita pilih rata tengah. Nah, kemudian ini kita klik kanan ya di bagian yang teks ini. Lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini. Kemudian kita copy yang ini. Baik, oke. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Nah, kemudian ke gaya. Teman-teman bisa ubah manual ya di sini ke gaya. Lalu pilih rata tengah. Kelanjutan. Ini kita kurangi aja, misalnya min 2 aja. Nah, kemudian yang ini teman-teman klik ya. Lalu kelanjutan. Nah, di sini ke margin, matikan link margin. Kita buat persen. Kita masukkan 5. Jadi biar ada jaraknya ya.
Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik ke elemen, tambahkan kontainer ke sini, ke dalam kontainer yang utama ini. Ini klik kanan dan teman-teman gandakan. Klik kanan, gandakan. Lalu yang ini teman-teman klik kontainer paling luar, lalu ke bagian tata letak, ke bagian direksi. Nah, ini kita pilih row horizontal. Nah, ini tinggal teman-teman klik kanan aja, lalu salin. Klik kanan di sini, lalu tempel. Gitu ya untuk semuanya. Klik kanan salin, klik kanan tempel. Klik kanan salin, klik kanan tempel. Oke ya. Nah, lalu terbitkan dulu. Nah, sekarang tinggal kita ubah di bagian deskripsinya ini kita tambahkan ya. Jadi kita klik di sini. Kalau kita lihat, nah ini kan ada deskripsinya. Nah, teman-teman sesuaikan aja ya di sini. Oke, saya buat seperti ini. Ini juga kita klik. Oke, saya akan coba copy ya, lalu masuk di sini. Ini sekarang kita klik ke sini, lalu ini kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini spasinya, spasi antara judul dan konten kita buat lebih berjarak lagi. Kita klik ya, kemudian ke bagian gaya, ke bagian konten spasi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita klik kanan, lalu salin, klik kanan, tempel gaya. Klik kanan, tempel gaya. Nah, seperti ini ya. Baru kita terbitkan. Nah, sekarang kalau teman-teman mau nambahkan lagi, misalnya kan di bawahnya ini contohnya ada section lagi ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan aja, kontainer yang paling luar. Klik kiri, lalu klik kanan dan digandakan ya. Nah, baru nanti teman-teman sesuaikan nih kontennya. Oke, contohnya kita sesuaikan aja ya. Misalnya di sini ada renovasi ya. Jadi kita klik. Ini judulnya kita ganti renovasi gitu ya di sini. Lalu deskripsinya renovasi bangunan. Nah, kemudian ikonnya teman-teman tinggal cari. Saya akan cari ikon building misalnya yang ini. Lalu tinggal kita sisipkan. Nah, di sini satu lagi ya. Misalnya yaitu untuk perencanaan misalnya. Jadi kita klik di sini. Ini kita klik. Nah, kita cari mungkin ikon pensil mungkin ya. Nah, misalnya yang ini. Kita klik, sisipkan. Deskripsinya kita ubah. Judulnya kita ubah. Perencanaan gitu ya. Nah, oke ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik terbitkan. Sekarang kalau kita refresh. Nah, ini section hero, section layanan. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk section layanan yang bagian kedua gitu ya. Silakan teman-teman kembali ke Elementornya. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat section testimoni. Jadi mungkin seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi caranya itu teman-teman bisa copy aja sebenarnya section hero-nya ini ya. Jadi kita klik kanan lalu disalin atau copy. Nah, lalu scroll ke bawah aja. Nah, di sini klik kanan dan tempel ya. Oke, kita coba lihat dulu contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita copy dulu ya untuk teksnya. Nah, di sini saya akan coba mungkin saya akan copy aja yang ini ya. Nah, gini, saya akan copy lalu masukkan di sini ya. Nah, ini saya akan klik kanan dan hapus gitu ya. Lalu ini saya coba klik. Nah, ini teksnya ini kita ubah menjadi putih ya warnanya ke gaya. Nah, ini tinggal kita ubah. Lalu ke konten, nah ini kita ubah menjadi testimoni gitu ya. Testimoni klien ya. Oke, nah gini ya. Lalu untuk teks yang ini kita copy aja. Klik kanan ya, salin. Masukkan di sini, klik kanan, tempel. Nah, kemudian ini kita copy ya. Nah, kita paste di sini. Lalu ke gaya. Nah, ini warna teksnya kita ubah jadi putih. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal hapus aja yang ini. Klik kanan ya, hapus. Nah, ini klik di sini teman-teman. Oke. Lalu kita ke gaya. Nah, ini kita ubah dulu gambarnya ya. Klik. Nah, teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Di sini sebagai contoh saya akan tarik aja langsung ya filenya.
Oke ya. Lalu kita pilih. Nanti seperti ini nih. Sip ya. Nah, kemudian di bagian kita lihat dulu contohnya. Oke. Di bagian pelapis latar ya. Ini kita ubah opacity-nya ya. Nah, mungkin seperti ini dan warnanya mungkin abu-abu gini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke tata letak. Pertama, untuk bagian konten ini kita mulai ya. Jadi di sini dia ada di atas ya. Kalau kita lihat contoh kan seperti ini ya. Atau kita biarkan seperti ini dulu. Nah, kemudian kita bisa ke elemen, teman-teman. Nah, kita masukkan kontainer ke sini ya di bawah teks kata mereka ini. Nah, kemudian tambahkan elemen lagi. Nah, ke sini masukkan kontainer. Nah, kontainer ini klik kanan dan gandakan ya, yang di dalam ini. Oke, lalu klik kontainer yang paling luar. Lalu ke sini direksinya row horizontal. Nah, jadi gini ya. Oke, selanjutnya, nah tinggal kita masukkan aja nih konten testimoninya ya. Jadi pertama kita ke elemen. Nah, di sini cari aja widget testimoni ya. Nah, kita gunakan dari Elementor yang ini, kita tarik. Gini ya. Oke, sekarang kita coba sesuaikan dulu ya untuk kontennya. Jadi pertama saya akan klik di bagian kontainernya ini. Lalu ke gaya. Lalu ke background type, klasik. Di sini saya akan pilih warna putih. Gini ya. Lalu bordernya ke bagian batas, kita coba lihat. Nah, oke ya, kita buat 5 di sini. Nah, jadi nanti ada sudut di sini. Membentuk sudut gitu ya. Oke, lalu kita coba ke bagian klik di sini ya. Lalu pilih gambar. Nah, teman-teman nanti bisa upload ya di unggah berkas ini. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Klik pilih. Nah, kemudian kita ke gaya. Di sini warna teksnya saya biarkan default. Saya akan ubah ke penulisan aja. Saya buat 16 misalnya ya. Nah, lalu di bagian nama ini, kita klik nama, warna hitam. Oke, jadi yang lainnya saya biarkan default dulu. Saya biarkan seperti ini dulu ya. Nah, lalu ini kita klik kanan, teman-teman ya, kontainernya, lalu hapus. Klik kanan dan hapus. Nah, berarti kita duplikat aja kontainer yang ini ya. Klik kanan dan gandakan. Lalu klik kanan, gandakan. Nah, stylenya sekarang kita tinggal sesuaikan. Jadi kita klik di kontainernya. Lalu ke bagian lanjutan. Nah, kita akan atur paddingnya ya. Jadi kita nonaktifkan paddingnya. Kita buat persen. Padding atas mungkin kita buat 4 ya. Kalau kita lihat contoh, ya mungkin 4 ya. Bawah 4 gini ya. Lalu mungkin kanan 1, kanan 2 mungkin ya. Dan kiri 2. Nah, saya buat seperti ini. Belum ya mungkin. Oke, mungkin kita sesuaikan lagi. Mungkin atasnya berapa ya? Atas 6 mungkin. Bawah 6. Oke ya, kita coba klik kanan di bagian kontainer ini. Lalu salin. Klik kanan di sini. Lalu tempel gaya atau paste style. Klik kanan dan tempel gaya. Nah, sekarang tinggal kita siapkan warna ya. Saya akan sediakan warna kuning. Nah, sekarang kita ke bagian kontainer ini. Kita klik. Lalu ke bagian gaya. Di sini ke bagian batas, border type kita pilih solid, lalu saya matikan lebar batasnya, bawah saya buat 2, lalu saya kasih warna seperti ini, atau kita buat 3 deh boleh ya. Oke, seperti ini ya, atau 4 coba, kalau 4 kebanyakan, mungkin 3 aja ya. Nah, baru kita klik kanan, salin, klik kanan, tempel gaya, klik kanan, tempel gaya. Oke ya, nah sekarang saya akan klik di bagian kontainer ini. Kemudian saya pilih di sini, tata letak, nah ini saya pilih tengah. Nah gini ya. Lalu saya akan atur di bagian gaya, di bagian lampiran ya, untuk gambarnya ini. Saya akan biarkan tetap. Nah jadi seperti ini, sip ya. Jadi gambarnya tetap gitu ya saat kita scroll. Kita terbitkan. Nah, kita refresh. Nah, sip ya. Sekarang seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman tinggal atur aja marginnya ini ya. Klik kanan di sini. Klik kiri. Lalu kelanjutan. Nah, ini marginnya kita matikan linknya. Buat persen.
dan masukkan 5. Oke ya, sudah cukup ya. Tinggal kita terbitkan. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk bagian testimoni klien. Selanjutnya, kita akan coba tambahkan section terakhir dari halaman beranda, yaitu untuk cara memesan jasa gitu ya. Oke, jadi pertama kita bisa langsung copy aja sebenarnya section yang ini ya, karena stylenya sama. Klik kanan di sini, lalu salin. Nah, klik kanan di sini, lalu tempel gitu ya teman-teman. Nah, lalu section yang bawah ini kita hapus aja ya, yang ini kontainer bawah. Klik kanan dan hapus. Nah, ini kita tinggal ubah aja, teman-teman. Klik ya. Oke. Di sini sebenarnya tinggal kita sesuaikan aja kontennya gitu ya. Jadi, yang pertama kan ini untuk konsultasi gitu ya misalnya. Oke ya, jadi kita coba cari ikonnya. Mungkin ikon apa ya, desktop gitu ya. Nah, mungkin yang ini boleh deh ya. Contoh ya, sebagai contoh, sisipkan. Nah, kemudian di sini kita masukkan deskripsinya gitu ya. Lalu, di bagian judul kita ubah menjadi konsultasi misalnya. Konsultasi gini ya. Oke, lalu untuk yang kedua yaitu ini ya, pembayaran gitu ya. Oke, di sini kita sesuaikan aja, kita klik. Nah, kita cari ikonnya, ikon apa ya, dolar gitu ya misalnya. Mungkin yang ini boleh atau ini gitu ya, kita sisipkan. Oke, nah ini kita ganti deskripsinya. Nah, judulnya kita ganti jadi pembayaran. Nah, gini ya. Oke, lalu yang ketiga, nah ini ya, yaitu untuk planning. Kita klik di sini. Kita cari ikonnya, misalnya ikon pensil gitu ya. Nah, misalnya ini ya, kita klik, lalu sisipkan. Nah, kita tinggal ubah nih deskripsinya. Nah, ini kita sesuaikan, misalnya, apa tadi, planning gitu ya. Nah, satu lagi, tinggal klik kanan di sini, lalu gandakan gitu ya. Nah, kita cari nih ikon yang ini ya. Jadi setelah planning yaitu proses pengerjaan. Nah, kita klik di sini. Oke, klik di sini ya. Nah, kemudian kita cari ikonnya. Di sini saya cari ikon user. Mungkin yang ini aja boleh ya. Kita sisipkan. Nah, nanti seperti ini. Baru kita masukkan deskripsinya seperti ini ya. Nah, lalu ini kita ubah menjadi pengerjaan di bagian judulnya ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal klik di bagian layanan ini, kemudian kelanjutan. Nah, ini margin bawahnya saya buat 5% juga. Oke, lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita refresh, maka seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman, ada kemungkinan nanti section layanan ini ya akan kita tampilkan di halaman ini gitu ya. Jadi mungkin kita gini aja, kita copy, kita simpan aja keseluruhan template ini ya. Jadi caranya ke bagian folder ini. Nah, kemudian kita ke bagian save ya, icon save ini. Nah, kita kasih nama aja misalnya template all gitu ya. Nah, lalu kita pilih yang set template aja, lalu simpan. Nah, seperti ini ya. Oke, tinggal kita close. Nah, kalau teman-teman mau close halaman beranda, silakan ya. Dan editornya dan kembali ke dashboard. Di kanan di sini juga boleh gitu ya. Jadi intinya silakan akses dashboard webnya. Selanjutnya teman-teman kita akan ke bagian halaman layanan ya. Jadi di sini masih kosong. Nah, pertama kita kembali ke dashboard teman-teman, lalu ke laman dan semua halaman di sini ya. Lalu teman-teman cari aja halaman layanan ya. Nah, ini kita bisa sunting dengan Elementor di sini teman-teman. Jadi kurang lebih nanti isinya seperti ini ya di halaman layanan. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini sebenarnya kita hanya mengimport template yang sebelumnya pernah kita buat teman-teman ya. Jadi nggak perlu buat desain baru, caranya ke bagian sini ya. Lalu kan teman-teman pernah simpan template tuh ya, ke bagian template di sini. Nah, kemudian teman-teman ke bagian template all ini ya, kita sisipkan aja. Nah, lalu diklik terapkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya tinggal, oke, ini biasanya akan merefresh dulu. Nah, nanti kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Oke,
yang pertama kita delete semua bagian yang nggak kita perlukan ya. Ini nggak kita perlukan ya teman-teman. Kita klik hapus ya. Ini juga hapus. Nah ini yang kita biarkan ya. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, jadi kita sisakan yang ini ya. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, caranya ini tinggal kita hapus juga yang ini. Oke, lalu ini kita ubah ya teman-teman jadi layanan kami gitu ya. Nah, kemudian yang ini teman-teman hapus. Klik kanan, hapus ya. Ini juga ya, klik kiri dulu, klik kanan dan hapus. Oke, oh seharusnya tadi kolomnya aja bisa ya, atau kontainernya. Klik kanan, hapus. Nah, gini ya. Sekarang ini teman-teman tinggal klik aja di bagian kontainernya. Lalu kelanjutan. Nah, kita lihat contoh. Mungkin margin atas 4 aja deh ya. Kemudian bawahnya 5. Nah, gini ya. Nah, sekarang yang ini teman-teman tinggal klik aja. Ini teman-teman tinggal atur tingginya ya. Mau disesuaikan boleh misalnya gini. Ya. Kemudian ke gaya. Oke, ke gaya. Nah, di sini kita bisa atur nih posisi gambarnya ya, misalnya menjadi tengah. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini boleh ya. Oke, nah sekarang tinggal teman-teman apa ya, atur juga nih pelapis latarnya kalau mau diatur lagi. Nah, ini boleh ya. Nah, gini misalnya ya. Baru kita terbitkan. Nah, sekarang template ini akan saya simpan ya. Mungkin saya akan gunakan ini nanti di halaman kontak. Jadi kita klik kanan aja di sini, lalu save as template. Oke ya, kita kasih nama di sini template layanan misalnya ya. Nah, kita simpan gitu ya. Oke. Nah, ini kita close. Nah, sekarang ini kita close ya. Nah, jadi kita ke halaman layanan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan ke halaman blog ya di sini. Nah, ini masih kosong ya. Kita akan lihat contoh. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke. Jadi caranya gimana? Caranya itu sebenarnya teman-teman tinggal ke dashboard ya. Klik kanan di bagian dashboard ini, lalu opening in new tab gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk aja ke bagian post dan ke semua post. Nah, ini tinggal dibuang aja nih ya. Lalu add post di sini ya. Nah, sebagai contoh, saya akan coba klik yang ini ya. Nanti saya akan gunakan konten lorem ipsum ya sebenarnya. Oke, saya akan coba copy ya teman-teman. Oke, saya kembali ke blog lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan judulnya ya, misalnya artikel 1 gitu ya. Oke, lalu tambahkan teks postnya di sini gitu ya. Nah, oke, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian ke bagian post. Nah, tetapkan gambarnya di sini gitu ya. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa upload nih gambarnya, diunggah berkas dan pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada aja, misalnya ini gitu ya. Lalu tetapkan. Nah, lalu kita terbitkan. Oke, nah sekarang kalau kita ke halaman blog di sini, maka nanti muncul seperti ini. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tambahkan 2 lagi ya mungkin. Jadi add post, jadi kembali ke sini. Nah, kita add post. Nah, di sini saya masukkan artikel 2. Lalu kontennya ya, lalu ke bagian post, masukkan gambar. Nah, di sini saya akan pakai gambar yang sudah ada, tetapkan gambar unggulan, lalu kita terbitkan ya. Oke, sudah terbit ya. Nah, sekarang kita ke sini, satu artikel lagi, add post. Mungkin saya akan percepat aja ya, karena caranya sama aja. Oke, kita masukkan kontennya, post, tetapkan unggulan, gambar, lalu pilih. Nah, lalu kita terbitkan. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kalau kita ke halaman blog, kita refresh. Nah, sekarang kita sudah punya artikel seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk bagian halaman blog atau artikel. Nah, selanjutnya, di sini kita akan ke halaman kontak, teman-teman. Jadi, halaman kontak itu kalau kita lihat contoh, seperti ini ya. Jadi kita cuma menambahkan beberapa icon di sini mungkin ya teman-teman.
Oke, caranya teman-teman kembali ke laman ya, lalu ke laman dan semua laman di sini. Nah, di sini kita cari halaman kontak, lalu klik sunting aja. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Nanti akan dibawa ke page buildernya ya. Nah, oke, sekarang kita coba langsung tambahkan template ya. Kalau teman-teman ingat sebelumnya, kita masukkan template aja di sini ya. Nah, kemudian kita pilih yang template layanan dulu, kita sisipkan. Lalu jangan diterapkan ya, biar nanti nggak merefresh gitu ya. Biar nggak terlalu lama ya. Nah, ini kita ubah aja ya. Di sini, misalnya saya ubah menjadi apa ya, kontak ya. Kontak kami gitu ya. Oke. Nah, gini ya. Nah, gambarnya kalau teman-teman mau ubah silahkan diklik ke gaya ya di sini. Nah, ini tinggal dipilih aja gambarnya gitu ya. Misalnya kita pakai ini. Nah, nanti gini ya. Oke, saya akan pakai yang ini aja, teman-teman. Nah, kemudian kita terbitkan dulu. Selanjutnya, kita akan coba buat icon seperti ini ya. Tapi biar mempercepat aja, atau biar desainnya konsisten gitu ya. Kan teman-teman pernah import tuh, atau pernah simpan template yang dari halaman home. Jadi caranya tinggal ke sini. Nah, kemudian ke bagian template yang all ya, kita sisipkan. Jangan diterapkan. Nah, sebenarnya kita hanya ingin mengambil style dari ikonnya ya. Oke, kita coba import dulu. Di sini sih seperti ini aja ya, cuman ada 2 kolom ya, teman-teman. Oke. Kita tunggu ya. Nah, ini kita hapus aja di sini. Ini juga kita hapus. Hapus ya. Mungkin, nah kita sisakan yang paling bawah aja deh. Nah, ini ya. Oke, kita sisakan ini. Oke. Kemudian di sini kita coba klik ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan langsung di sini. Nah, kita pilih yang flexbox. Nah, kita langsung gunakan yang 2 kolom ya. Oke. Nah, kemudian kita copy yang ini aja nih, teman-teman ya, teks ya. Atau teman-teman bisa tambahkan elemen di sini. Nah, masukkan di sini ya. Oke, kita coba ini ya. Nah, masukkan ini atau kita copy ini. Nah, saya akan masukkan di sini gitu ya. Nah, stylenya saya akan gunakan ini. Jadi klik kanan salin, klik kanan tempel gaya. Kalau ini kita klik, lalu saya akan klik ke gaya. Nah, rata kiri ya. Oke. Nah, selanjutnya icon-icon ini ya. Nah, itu caranya tinggal di copy aja salah satu. Klik kanan salin gitu ya. Klik kanan tempel. Oke. Ini kita hapus aja ya. Nah, kita hanya ambil satu aja. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di sini. Yang pertama kita cari di sini ya icon WhatsApp. Nah, WhatsApp ya kita cari. Nah, klik di sini lalu sisipkan. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian nomor WhatsApp-nya silahkan di input gitu ya. Di sini. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ke bagian gaya. Di sini kita tinggal atur rata kiri. Bagian posisi icon. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang untuk ikonnya di bagian menu icon ini tinggal diatur nih ukurannya. Misalnya saya buat seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa atur di bagian konten. Nah, ini di bagian kotak ya. Nah, ini konten spasinya tinggal disesuaikan aja. Lalu ratanya misalnya rata tengah gitu ya. Nah, saya buat seperti ini ya. Di bagian vertikal ini pilih tengah. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal lihat lagi. Nah, ini yang lainnya ya seperti email dan alamat. Jadi teman-teman tinggal klik kanan aja di sini. Lalu gandakan gitu ya. Nah, ini misalnya kita ubah ikonnya ya. Nah, kita cari di sini misalnya icon envelope ya untuk email. Misalnya pilih ini. Sisipkan. Nah, ini masukkan ya judulnya teman-teman di sini. Misalnya email kami. Oke. Lalu emailnya apa? Teman-teman bisa input di sini. Email Anda @gmail.com misalnya. Lalu klik kanan dan gandakan ya. Nah, sekarang yang terakhir ya, klik di sini. Nah, kita cari icon map atau peta gitu ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Jadi kita klik lalu sisipkan. Nah, di sini kita ubah menjadi alamat kantor misalnya ya.
Nah, lalu kita ubah di sini misalnya Jakarta Selatan, Indonesia misalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini saya akan input map ya. Jadi kita kembali ke elemen di sini. Nah, kita cari map ya, peta Google. Oke, nah saya akan cari di sini misalnya Jakarta Selatan gitu ya. Jakarta Selatan. Lalu saya ke lanjutan. Nah, di sini saya akan ke bagian batas. Ini saya buat 5. Oke. Nah, sekarang saya akan klik di bagian ini, teman-teman, kontainernya, lalu ke bagian lanjutan. Nah, ini bagian margin, kita buat persen, lalu linknya kita matikan. Margin atas kita buat 5, dan bawahnya 5. Seperti ini ya. Lalu kita terbitkan. Nah, sekarang kalau kita klik ke halaman kontak, maka di sini desainnya sudah jadi seperti ini ya. Oke, jadi untuk semua halamannya sudah selesai ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa close aja. Kembali ke halaman beranda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahap terakhir, teman-teman ya, yaitu untuk kita akan coba mungkin mengatur desain mobile responsif ya. Jadi versi mobilenya gitu ya. Nah, sekarang kita akses dulu di sini klik kanan ya di bagian Elementor untuk halaman beranda. Jadi biar langsung masuk ke buildernya. Nah, jadi saya akan jelaskan mungkin beberapa bagian aja gitu ya, teman-teman, nggak secara keseluruhan. Karena untuk mobile responsif, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Nah, pertama, kita harus perhatikan bahwa di atas ini ada mobile, ada desktop, tablet, dan versi mobile. Jadi kalau teman-teman mau edit versi tabletnya, berarti harus disesuaikan di sini ya. Nah, kalau versi mobile berarti di sini. Nah, sebagai contoh, ini kan versi mobile mungkin fontnya terlalu besar ya. Berarti teman-teman harus klik di mobile ini, lalu klik di sini ya. Nah, ini ke gaya. Nah, ini ke penulisan. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ukuran mobile. Berarti ini adalah ukuran hanya diterapkan untuk versi mobile gitu ya. Nah, gini ya misalnya. Oke. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman. Atau misalnya kalau kita ke gambar ya, ini contoh aja ya, klik di sini. Nah, ke gaya. Nah, misalnya lebar gambar. Nah, ini hanya berfungsi di mobile. Jadi kalau teman-teman mau buat perkecil, nah misalnya seperti ini atau seperti ini. Nah, ini hanya akan diterapkan di versi mobile-nya ya. Oke, sebagai contoh apalagi? Mungkin untuk icon deh contohnya ya. Nah, icon diklik. Nah, kalau teman-teman ke gaya, ke icon ya misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat nih mobile sama. Ukuran ini juga kalau teman-teman ubah itu hanya diterapkan di versi mobile-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagaimana cara mengedit mobile version. Nah, oke. Nanti kalau teman-teman mau edit mobile di versi tablet, ya disesuaikan lagi. Nah, di versi tabletnya gitu ya. Oke, terbitkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk materi atau video kali ini pembuatan website company profile. Dan jika teman-teman ada request video lainnya, silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih.